sifat Allah yang keempat. Yang pertama wujud, kedua qidam, ketiga baqo, yang keempat mukhalafatul lil hawadis. Yang makna mukhalafatul lil hawadis yaitu Allah tidak sama seperti makhluknya, kan gitu. Nah, jadi nanti kalau terus timbul dalam hati kita, setelah kita bahwa Allah itu nggak sama dengan makhluknya, terus timbul dalam hati kita itu seperti apa gitu. Jadi hakikatnya Allah itu seperti apa? Pasti ada timbul itu. Iya. Katanya nggak kayak makhluknya, kan gitu. Ya bercari-cari. Nah, kayaknya kan terus timbul lah hal-hal yang nggak terbayangkan, jadi kayak apa? Nah, gitu. Jadi begitu itu timbul dalam hati, maka ucapkanlah tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Langsung timbulkan itu. Nah, terus bagaimana? Tertulis di dalam kitab Tijan Ad-Durari wa makna al-mukhalafatu lima dzukira annahu, yang artinya dan makna dari sifat mukhalafatul lil hawadits adalah bahwa Allah itu tidak menyamai makhluknya. Maka jika setan memunculkan pertanyaan di dalam hatimu, jika Allah bukan zirim dan bukan juz, atau lalu bagaimana wujud hakikatnya, maka ucapkan untuk menolak hal tersebut, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pokoknya la ya'lamullahu illallah. Jadi nggak ada yang tahu wujudnya Allah kecuali Allah. Jadi kita terus jangan bayang-bayangkan, karena nanti nggak ada bahwa Allah itu nggak sama-sama makhluk. Karena manusia ini dia bisa membayangkan sesuatu itu karena ada gambaran contoh. Kalau dikatakan kita kalau ditanya buruk kan kita nggak pernah lihat, nah gitu. Nabi dulu ketika Isra dan Mi'raj dia menaiki buruk, kan gitu. Terus ada digambarkan buruk itu seperti kuda bersayap. Terus kan bisa bayangkan kita, oh berarti ya wajahnya kuda seperti kuda. Ada sayapnya. Itu kan udah terbayang itu kalau kita bilang kuda, terus ada sayapnya, berarti ya udah terbayang itu. Ataupun secara nggak langsung kalau kita gabungkan, oh kuda kasih sayap, oh berarti ya seperti itu. Itu gambaran. Jadi kita menggambarkan makhluknya Allah ini ya karena ada contohnya, kan gitu. Nah, jadi kalau nanti ada timbul dalam hati kita, itu pasti itu dari godaan setan itu. Pasti timbul. Nah, tujuannya setan itu supaya kita ini tergelincir bahwa kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ketika itu timbul dalam hati kita, langsung kita bilang, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang kayaknya sepele, cuman bahaya. Ya kan nama-nama kita ini kayak namanya manusia, sifat penasarannya ini tinggi. Iya, pasti. Dah, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak terbagi-bagi ke dalam anggota seperti makhluknya. Bagaimana dengan firman Allah yang berbunyi, yadullahu fawqa aydihim. Nah, lalu kalau dibilang bahwa Allah itu tidak berbentuk jirim ataupun tidak tersusun daripada beberapa juzu. Seperti manusia ini kan ada mata, ada telinga, mata, kuping, pokoknya semua tangan, kaki. Nah, berarti kan tersusun daripada beberapa bagian. Nah, lalu Allah sendiri bagaimana? Sedangkan itu ada di dalam Al-Quran. Yadullah, tangan Allah. Kalau dengan makna apa? Makna lafalnya saja. Kalau kita pahami dengan makna lafal, ada yadullah, ada wajhullah atau yang lain-lainnya. Berarti secara nggak langsung kan sama, kan gitu. Dan itu bagaimana? Jadi kalau ada, bagaimana dengan firman-firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu
mempunyai juzuk-juzuk, ada tangannya, ada wajahnya. Itu bagaimana? Nah, jawabnya, karena pada zaman sekarang akidah kita orang awam lemah, maka yang paling baik adalah mengikuti pendapat ulama yang mentakwil. Jadi makna lafaz yad di atas adalah kekuasaan, kudrah, sama dengan soal di bawahnya. Maksudnya gini, ketika itu timbul, makanya kita ini nggak boleh, kita udah ahli bahasa ini, kita udah pinter bahasa Arab, kita tahu kata-kata itu, tahu makna, kalau ini maknanya ini, kalau ini maknanya ini, kalau ini artinya ini artinya ini, sehingga kita langsung lihat Al-Quran yang biasa kita baca, langsung kita maknai. Seperti nanti kalau ada dalam Al-Quran, yadullahu fawqa aydihim, seperti itu. Kalau yadun itu kan bahasa kita itu tangan, berarti tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, kan itu. Nah, itu kita tidak boleh memaknai seperti itu, karena kita ini khususnya orang sekarang ini itu orang-orang yang awam, dan kita sepakati bahwa kita ini orang awam. Kita dalam memahami sifat-sifat Allah ini yaitu dengan taklid, ngikut pendapat orang. Jadi kalau kita kepingin memaknai daripada Al-Quran itu sendiri, kita juga harus mengikut pendapat ulama berkaitan dengan ayat itu. Nah, seperti yang di atas tadi, yang mana yadun itu kalau mana lafalnya itu mungkin tangan, kan itu. Tapi maksud ulama yang mentafsirkan dalam tafsir bahwa yadun itu bukan tangan, tapi kekuasaan. Makanya ahli-ahli tafsir orang zaman sekarang, orang-orang awam sekarang, ya seperti itulah yang ditakutkan. Membuat mereka itu tergolong kepada aliran-aliran sesat. Mereka itu memaknai Al-Quran dengan pikirannya sendiri. Dia sudah merasa ahli bahwa dia itu paham dengan arti kata-kata itu, lalu diartikan dengan pemikiran dia, tidak mengikuti pemikiran para ulama yang menafsirkan itu. Dan begitu juga di lafal yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat dan waktu. Ini sudah pembahasan yang lalu bahwa Allah itu tidak membutuhkan tempat dan waktu. Lalu bagaimana dengan firman Allah yang berbunyi alal arsistawa? Nah, ini juga ada dalam ayat Al-Quran. Karena pada zaman sekarang akidah kita orang awam lemah, maka yang paling baik adalah mengikuti pendapat ulama yang mentakwil. Jadi menurut ulama ini gimana? Nah, jadi makna lafaz istawa di atas adalah menguasai dan memaksa. Alal arsistawa. Mungkin kalau dalam makna yang kita pahami, kalau dalam bahasa istawa itu bukan menguasai, tapi bertempat di ars. Maksudnya duduk di ars. Nah, ini juga tertulis dalam keterangan yang lebih lanjutnya, ada di dalam kitab Husunul Hamidiyah. Itu yang artinya diantaranya kejelasan dua metode dalam lafaz yang mutasyabih serupa. Sesungguhnya di dalam Al-Quran yang agung terdapat ayat yang berbunyi, ini ada waja'aka rabbuka wa yabqa wajhu rabbika ar-rahman ala arsistawa wasama'u. Nah, ini ada beberapa ayat yang intinya seperti tadi. Jadi kita dalam memaknai itu tidak boleh mengikut kepada makna lafadznya, tapi kita harus mengikut daripada
takwil daripada ulama yang mentakwilnya. Yang menurut kita ikuti siapa? Kalau di minggu yang lalu yang sudah jelas bahwa kita dalam berkaitan dengan akidah ataupun tauhid, kita mengikut kepada dua imam, yaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Kita mengikuti menurut mereka saja. Jadi yang intinya ketika kita kepingin membahas masalah makna itu, ya kita kembalikan lagi ke dalam tafsirnya, ke tafsir ahli tafsir berkaitan dengan lafal-lafal ayat atau ayat-ayat tadi. Dan jadi karena nanti ditakutkan nanti timbulnya penyimpangan nanti yang mungkin penyimpangan itu menyebabkan sebagaimana yang dilakukan oleh aliran-aliran diantaranya yaitu kaum Wahabi, yang mana mereka meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu berjisim, tapi tidak seperti semua jisim yang ada makhluknya. Apakah benar keyakinan mereka seperti itu? Jadi kalau menurut orang Wahabi, Allah itu berjisim, maksudnya berjisim itu ya mempunyai juzuk-juzuk, bagian-bagian juga. Kalau dibilang kalau di sini ada tangan, memang ada tangan. Kalau ada lafal yang wajhu katanya, ya sama, Allah punya wajah. Tapi wajahnya bukan wajah seperti manusia. Bukan seperti makhluknya, kan gitu. Itu kalau menurut orang Wahabi. Tapi kalau menurut pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, hal tersebut tidak benar. Karena jisim itu sifatnya baru, dan mustahil Allah bersifat baru. Karena menurut pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak berjisim. Karena yang berjisim itu adalah makhluk ataupun sesuatu yang baru. Kalau Allah bersifat dengan sesuatu yang baru, mustahil. Jadi mustahil Allah bersifat baru. Itu diantaranya. Nah, itu keterangannya ada dalam kitab Fathul Majid. Nah, yang di sini ada artinya. Bisa diambil keterangan dari dalil sifat mukhalafatul lil hawadits ini bahwa kaum yang menamakan dirinya dengan mujassimah dihukumi kafir dengan tegas karena ketetapan dari tajsim mengatakan kalau Allah itu berjisim. Itu berarti ia meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu baru. Jadi ada aliran mujassimah namanya. Mereka itu meyakini bahwa Allah itu mempunyai jisim ataupun juzuk daripada kalau ditanya juzuk daripada diri kita. Jadi kalau menurut daripada aliran mujassimah tadi, mereka itu meyakini bahwa Allah itu mempunyai jisim. Dan itu menurut kita itu mustahil, karena yang punya jisim itu adalah sesuatu yang baru. Itu diantaranya. Dan begitu juga menurut orang Wahabi, Allah itu bertempat. Sebagaimana yang sudah lumrah di kalangan orang awam bahwa Tuhan Allah itu berada di langit umumnya. Makanya kebanyakan orang kan bilang, saya lebih percaya sama yang di atas. Kok di atas siapa? Ya, Allah di atas. Itu berarti sama. Dan itu berarti di langit. Berarti menunjukkan bahwa Allah itu di langit. Langit itu kan tempat. Ya. Ataupun saya lebih percaya yang di atas. Berarti Allah itu menempati tempat yang atas. Enggak di bawah, enggak di samping kanan, enggak samping kiri, tapi di atas. Dan menunjukkan Allah itu di atas juga itu sudah salah. Dan keyakinan ini pun senada dengan keyakinan kaum Wahabi. Orang Wahabi ya. Mereka itu berkeyakinan bahwa Allah itu bertempat di atas di langit. Nah, mereka pun berkeyakinan kalau Allah itu bersemayam di langit. Ini orang Wahabi. Jadi kalau kita meyakini, makanya sering saya sampaikan, terutama waktu
hari Jumat ya, hari Sabtu waktu ngaji diam, coba saya sampaikan bahwa kita nggak boleh saya percaya sama yang di atas. Siapa yang di atas? Kalau kita meyakini Allah itu di atas, berada di atas, berarti itu menempati suatu tempat, dan itu mustahil. Dan keyakinan ini diambil dari ayat, keyakinan bahwa Allah itu bertempat di di arsy, di langit. Itu yaitu tadi Ar-Rahman alal arsy istawa. Jadi yang menjadi pertanyaan, benarkah keyakinan seperti itu? Keyakinan orang bahwa Allah itu bertempat di langit itu benar apa enggak? Jawabnya tidak benar. Karena kalau Allah itu bertempat maka Allah akan menyamai terhadap makhluknya. Dan hal ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak jelas. Jadi Allah itu tidak menempati satu tempat. Kalau kita bilang di atas ada tempat. Ataupun mungkin yang sering kita pahami bahwa Allah itu lebih dekat dengan urat leher atau urat nadi. Ya bukan berarti Allah itu bertempat di situ. Nah kalau dibilang Allah itu tempatnya di leher ya berarti ya dia menempati suatu tempat. Nanti kalau ada pemikiran berarti Allah di mana? Ya pokoknya ada. Siapa yang tahu? Allah lebih mengetahui. Untuk menolak hal-hal yang seperti itu. Catatan makna lafaz istawa pada ayat di atas menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bermakna menguasai. Jadi maknanya adalah Allah menguasai arsy, bukan menempati arsy. Menguasai, bukan menempati. Kalau orang Wahabi meyakini bahwa Allah itu menempati arsy. Kalau menempati berarti duduk. Tapi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu menguasai arsy, bukan menempati arsy. Dan ada juga menurut orang Wahabi bahwa Allah turun ke langit dunia pada waktu sahur. Dikutip dari buku Dialog Akidah versus Wahabi Salafi, menurut kalangan Wahabi setiap sepertiga malam terakhir Allah akan turun ke langit dunia. Keyakinan ini diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa, jadi ada hadis Nabi yang menerangkan bahwa setiap waktu-waktu sahur Allah itu turun ke langit bumi. Langit bumi. Dan yang dalam hadis itu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa may yas'aluni wa u'tiyahu wa may yastaghfiruni wa aghfir lahu. Jadi dalam hadis itu ada menerangkan bahwa Allah itu tuh di sepertiga malam yang terakhir itu turun ke langit bumi. Sambungan hadis, man yad'uni, siapa orangnya yang meminta, fa astajiba lahu, maka Allah akan mengabulkan. Wa man yas'aluni, siapa yang meminta, siapa yang memohon, yang meminta, fa'utiyahu, maka Allah akan memberikan. Wa may yastaghfiruni, dan barang siapa yang memohon keampunan kepada Allah, fa astaghfiru lahu, maka akan diampuni. Itu dalam hadis ada seperti itu. Benarkah keyakinan yang mereka pegang tersebut? Maksudnya Allah itu turun ke langit bumi. Nah, itu bagaimana? Benarkah? Ini menurut orang Wahabi. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak benar, karena mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang bisa berpindah dari langit atas ke langit bumi. Itu cuma makhluk nih. Iya. Jadi kalau Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berarti kan sama-sama makhluk. Seperti
Li'ma'il tadi dari rumah kemari, pindah dari Ya. rumah kemari. Ya berarti sama dengan makhluk. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang turun itu adalah rahmatnya atau diterimanya setiap doa. Artinya waktu-waktu sepertiga malam yang terakhir, Ijabah. ketika orang di situ berdoa, meminta, mohon ampunan, Allah itu akan memberi rahmatnya. Allah itu akan menerima doanya. Bukan turun. Bukan Allah itu turun. Maksudnya Allah itu akan memberikan kepada orang yang meminta, berdoa dan memohon ampunan. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga berkaitan pemahaman oleh orang Wahabi berkaitan dengan meyakini kalau Allah mempunyai tangan. Itu tadi, yadullah tadi. Nah, itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Dialog Akidah versus Wahabi Salafi, sebenarnya ini dikutip dari buku Wahabi Salafi. Di dalam buku itu ada tertulis meyakini kalau makna lafaz yadun tadi, yadullah itu adalah tangannya Allah. Dapat menggenggam dan mempunyai jari-jari. Benarkah pendapat yang dianut oleh mereka Wahabi? Ini menurut orang Wahabi. Kalau menurut orang Wahabi, Allah itu punya tangan. Jadi Tangannya itu punya jari-jari. Berarti kan disamakan sama makhluknya. Sebenarnya yang sudah kita pahami, sudah kita yakini bahwa Allah itu nggak bakal sama dengan makhluknya. Yaitu berkaitan dengan sifat yang keempat ini, mukhalafatul lil hawadis. Jadi kalau ditanya sama orang, apakah benar pendapat yang dianut oleh mereka bahwa Allah itu bertangan, tangannya itu ada jari-jarinya? Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak benar. Karena kalau memaknai dengan tangannya Allah, maka akan mengarah pada tajsim atau meyakini Allah berjisim. Jadi ketika Allah berjisim, maka akan menetapkan sifat baru pada Allah. Yang jelas, kalau yang punya tangan berarti sesuatu yang baru. Dan itu mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Catatan, Ahlussunnah wal Jamaah memberikan makna yadullah dengan kekuasaan. Jadi kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, maksud yadullah kalau nanti ada dalam Al-Quran itu bukan tangannya Allah, tapi kekuasaannya Allah. kekuasaan itu. Nah, ini berkaitan dengan ulama salaf. Berkaitan dengan ulama salaf. Sebenarnya siapakah yang berhak menyandang predikat ulama salaf dalam konteks memahami ayat-ayat mutasabihat. Jadi kan ada namanya ulama salafus sholih. Nah, ada sebagian orang-orang ini kalau dalam entah ceramahnya ataupun kita harus mengikuti kepada salafus sholih, orang-orang ahli, maksudnya ulama-ulama terdahulu yang soleh-soleh. Jadi yang termasuk di sini ulama salafus sholih itu yang mana? Itu maksudnya. Jawabnya, dalam memahami ayat-ayat mutasabihat, maksudnya seperti tadi. Ada yadullah, ada wajhullah. Itu yang mempunyai wewenang untuk memahami ayat-ayat itu ulama yang mana? Apakah sekarang pun masih ada tergolongan orang itu atau bagaimana? Jadi untuk memahami ayat-ayat mutasabihat, maksudnya ayat mutasabihat ini ayat-ayat yang mungkin maknanya itu tidak zahir seperti lafalnya, tapi menyerahkan sepenuhnya makna tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika kita mendapatkan makna-makna bahwa Allah itu kok menyerupai dengan makhluknya, maka
kita jangan langsung memaknai bahwa Allah itu ya seperti itu. Misalnya tadi punya tangan, punya wajah, bertempat di langit, duduk di aras, kan gitu. Jadi kalau sesuatu itu memang menyamai makhluknya, maka langsung kita kembalikan bahwa makna daripada ayat itu hanya Allah yang tahu. Itu untuk istilahnya untuk menepis supaya kita nggak terjerumus kepada hal-hal yang tidak seharusnya kita sampai pikirannya ke situ. Meyakini kalau Allah itu jisim tapi tidak seperti semua jisim yang ada seperti tadi. Ya Allah berjisim seperti orang Wahabi tadi. Allah berjisim tapi ya nggak sama makhluknya. Itu bagaimana? Jadi bolehkah meyakini kalau Allah itu mempunyai jisim seperti tangan, wajah dan lain, tapi jisim tersebut tidak seperti semua jisim yang ada? Ini maksudnya boleh nggak? Boleh nggak kita itu menyamakan bahwa yang di ayat Al-Quran tadi ada yadullah, Allah yang punya tangan, tapi nggak sama makhluknya. Ya tangannya Allah itu nggak sama seperti makhluknya, nggak sama seperti manusia. Nah itu kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu boleh nggak? Kan gitu. Jadi kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh. Dan orang yang mempunyai keyakinan seperti itu dihukumi durhaka. Sedangkan Imam Ibnu Rib'ah menghukumi kafir. Jadi ada ulama yang menyatakan orang yang menyamakan Allah itu mempunyai jisim ataupun bentuk sama seperti makhluknya, ya walaupun yang dia pikirkan tidak sama, nah, itu tetap dihukumi kafir. Itu kalau menurut Imam Ibnu Rib'ah. Sebagaimana di dalam kitab Fathul Majid ada dituliskan yang artinya barang siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jisim tapi tidak seperti jisim pada umumnya, dia punya tangan tapi nggak kayak tangan umum tangan, nggak seperti tangannya makhluknya misalnya. Nah, maka dia berdosa. Nah, Imam Ibnu Rib'ah mengatakan orang tersebut dihukumi kafir. Sedangkan Imam Izzuddin Abdus Salam tidak menghukumi kafir. Jadi ada yang menghukumi kafir, ada yang tidak menghukumi kafir, tapi dia tergolong orang yang durhaka atau berdosa. Jadi ini pokoknya nanti kalau ada tambahan-tambahan dari setan ini, ketika kita memikirkan berarti pokoknya ya nggak sesuai dengan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah langsung bilang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu.